Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rismatul Mutmainnah dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi keterampilan komunikasi mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selamat menonton! Jadi di sini saya akan menjelaskan komunikasi verbal. Apa sih itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai antar hubungan manusia. Melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya. Ada dua unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu bahasa dan kata. Dalam komunikasi verbal, bahasa menjadi alat utama yang membantu seseorang memahami dan menyampaikan pesan dengan jelas, dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu dipahami oleh penerima. Selanjutnya, yaitu kata. Dalam komunikasi verbal, kata itu sangat penting karena kata-kata yang tepat dan akurat dapat menyampaikan pesan perasaan atau emosi lebih efektif. Ada karakteristik komunikasi verbal itu yang pertama, ringkas dan jelas. Jadi pesan disampaikan itu langsung ke intinya, tidak bertele-tele sehingga pendengar mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu mudah dipahami. Jadi kata-kata yang digunakan itu sederhana, sesuai dengan pendengar, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya yaitu intonasi suara. Perubahan nada, kecepatan, atau tekanan suara membantu menekankan bagian penting dari bagian pesan yang membuatnya lebih menarik. Selanjutnya itu memiliki makna konotasi. Jadi kata-kata yang digunakan itu eh, tidak hanya punya arti langsung, tetapi juga membawa emosi atau pesan tambahan yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu disertai humor. Disertai humor ini itu menyampaikan eh, penyampaian itu dibumbui humor. Pesan yang dibumbui humor sehingga membuat komunikasi terasa santai, akrab, dan menyenangkan bagi pendengar. Nonverbal adalah pesan yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa komunikasi di luar kata tulisan. Fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal yaitu melengkapi informasi. Jadi, informasi yang diterima kebanyakan selalu disampaikan dengan bahasa lisan atau verbal. Selanjutnya adalah mengatur interaksi. Isyarat nonverbal dapat menjadi alat yang memudahkan kita untuk mengatur interaksi selama isyarat yang diberikan jelas. Orang lain akan memahami bahasa nonverbal yang kita gunakan. Selanjutnya adalah mengekspresikan dan menyembunyikan emosi dengan perasaan. Isyarat nonverbal menjadi sarana yang digunakan untuk kita menggambarkan suasana hati yang dirasakan. Selanjutnya adalah menyajikan sebuah citra. Menyajikan sebuah citra ini dalam komunikasi nonverbal ini dapat membentuk citra seseorang. Individu dapat mengatur bagaimana ia mengenai apa yang ingin ia tunjukkan dan ia perlihatkan untuk orang lain. Selanjutnya adalah memperlihatkan kekuasaan dan kendali. Banyak perilaku nonverbal merupakan isyarat atau kekuasaan terlepas dari apa yang mereka maksud. Karakteristik komunikasi nonverbal yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah menunjukkan perasaan seseorang tanpa perlu berbicara. Misalnya senyuman menandakan kebahagiaan, sementara alis yang berkerut bisa menunjukkan kebingungan atau marah. Misalnya saat temanmu terlihat tersenyum lebar dan kamu langsung tahu bahwa dia sedang bahagia.
Selanjutnya adalah kontak mata. Kontak mata menunjukkan perhatian atau kepercayaan diri, menatap lawan bicara saat berdiskusi, menunjukkan ketertarikan, tapi kalau kamu terus menghindari tatapan, itu bisa diartikan sedang gugup atau tidak nyaman. Misalnya saat wawancara kerja, menatap mata pewawancara dengan santai menunjukkan keseriusanmu di dalam wawancara kerja. Selanjutnya adalah gerak tubuh. Gerak tubuh mencakup postur dan gerakan yang memberi syarat tertentu. Misalnya melambaikan tangan saat menyapa dan menganggukkan kepala untuk menunjukkan kata setuju. Jika seseorang berdiri tegak dengan tangan terbuka, itu bisa menunjukkan rasa percaya diri dan memiliki sikap yang terbuka. Selanjutnya adalah jarak atau prokesmik. Dapat orang duduk di jarak yang lebih formal. Oke. Kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya bawakan adalah komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui ekspresi atau perasaan. Itulah tadi presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.